semua jemaah muslim ditipu dalam sekejap. Kebenaran Quran diuji dengan luar biasa. Tepuk tangan. Haleluya. Kok haleluya? Allahu Akbar. Subhanallah ya. Jadi mohon kepada teman-teman muslim supaya lebih berhati-hati untuk menilai, memilih, mendengarkan ceramah ustadz, apalagi yang berlabel mualaf. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu memberikan komentar yang cerdas, sopan terkait video yang saya upload. Terima kasih. Dan saya minta kepada teman-teman untuk bersedia men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang dicerahkan dan mendengar kebenaran dari channel ini, kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan memberikan satu pertontonan yang akan membuat teman-teman umat muslim supaya semakin berhati-hati ketika mendengar ceramah dari ustadz, apalagi itu ustadz yang berkedok mualaf. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena ada nih ustadz yang begitu nyeleneh menguji Al-Quran dan Alkitab. Ternyata itu bohongan. Dia dengan pede berkata, ini bukan rekayasa, ini bukan trik, ini bukan ABC. Ini benar-benar untuk menentukan keaslian satu Alkitab, satu kitab suci, dan khususnya Al-Quran. Luar biasa. Dan akhirnya teman-teman, dia mengujinya di depan banyak jamaah, dan jamaah tertawa, dibodohi pun tertawa. Mereka kurang cerdas. Saya berani mengatakan demikian untuk mengingatkan kembali supaya kamu sebagai umat muslim, kamu berhati-hati untuk memilih ustadz yang kamu mau dengar ketika berceramah. Seperti ustadz yang ini, hanya modal mengecoh umat muslim ketika berceramah, dan kalian mengatakan, tertawa senang mengatakan Allahu Akbar, Masya Allah, menentukan kebenaran Quran dengan cara demikian, tentu dibantah. Dan kali ini membantahnya, yang membantahnya luar biasa. Tanpa Quran, tanpa membaca Quran, memegang batu atau tidak memegang batu, atau apa saja, memegang topi ini saja, bisa seperti yang dilakukan oleh ustadz itu tersebut ya. Dan perhatikan, ini bukan mendiskreditkan, tetapi untuk memberikan pemahaman bagi kamu umat muslim, bagi kamu ustadz, supaya kamu tidak mudah sekali ditipu orang-orang yang demikian. Ini sebenarnya menista Al-Quran dan juga menista Alkitab ya, tetapi tidak apa-apa. Kita lihatlah apa yang terjadi sama ustadz ini, sama perilaku ustadz ini di depan banyak jamaahnya. Ini dia teman-teman yang dilakukannya, dan simak sampai habis supaya kamu mengerti. Ini dia. Saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya, coba sini. Agak. Begini. Agak ke kanan ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekutuannya. Abang juga tahan sekutuannya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak. Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia yang mana? Ini boleh. Yang bebas saja yang mana? Sebab beginilah firman Tuhan. Ketua ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah takut ya. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi.
Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca kitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasakan? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran, Ada. subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Ngadep sini. Good. Nah, sekarang gua akan coba tekan ya. Tahan ya sekuat tenaga ya. Sekuat tenaga. Iya, tahan sekuat tenaga. 1, 2. Mati. Mau matakan Coba, coba. Lagi. belakang gua bagaimana nih? Tahan ya, tahan ya. Nah, tahan ya. Ya. Sih. Pegang. Kantongin. Kantongin. Wah, macam sapi boker. Sekarang kita pakai Nah, sekarang dengan batu ini dia jadi lebih kuat ya. Maju ya. Kok. Tahan ya. Nah, untuk membuktikan nih, di sini gue pakai bambu. Tahan. Sih. Gak ada yang lebih berat dari anda. Lo ikut. Oh nggak terasa kali tadi. Nggak terasa ya? Ringan kali. Ini efek dari siluman utul dan siluman topi. Nah, sebenarnya rahasianya cuma satu, yaitu adalah bagaimana cara menekannya. Nah, cara menekannya adalah kayak gini. Kalau yang tanpa batu ya, atau tanpa gelang-gelangan atau cairan, sebenarnya nekannya ke samping. Nekannya ke samping sini. Nih lihat, coba. Tuh, jadi dia kedorong ke samping. Ya, ngerti ya? Coba lagi. Mau sekuat apapun dia, kalau didorong ke samping sini, pasti jatuh. Kuat ya. Iya, pasti jatuh sih. Nah, kalau yang ketika megang batu, ini nggak usah megang batu deh, coba. Kasih enggak? Iya. Nah, kalau yang nggak pakai megang batu, ditekannya ke dalam sini, ke bawah. Ini lihat. Sih. Nah, ini kalau kita geser, jatuh. Ngerti ya? Jadi bukan karena efek ininya guys, bukan karena efek gelang atau cairan atau ininya, tapi ini efek dari bagaimana nekennya. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan, mari kita tertawa bareng. Ya, kekonyolan yang ditampilkan oleh seorang ustadz yang memakai label mualaf dan langsung menjadi ustadz. Tepuk tangan. Ternyata Al-Quran itu hanya dapat diuji kebenarannya dengan tenaga. Wah, kalau saya mungkin nggak akan goyah saya ya. Oke, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ternyata itu hanya sebuah trik. Aduh, tanpa tidak membaca Quran pun, seperti yang dikatakan oleh ustadzmu, Ustadz Nababan itu ya, Ustadz Nababan kan? Surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa kuat, baru membaca Alkitab. Kamu tidak pernah baca Alkitab. Ya iyalah, gak mungkin kamu baca Alkitab. Kamu baca pun tidak kamu ngerti. Oke teman-teman, tetapi yang mau kita soroti adalah begitu gampangnya Ustadz ini membodohi umat Islam di depan jamaah yang banyak, tanpa berpikir lebih luas, lebih kritis, apakah ini sebuah kebenaran. Nah, ini penting untuk teman-teman muslim simak supaya tidak mudah memakan ceramah yang nyeleneh seperti ini. Jadi jikalau dia tidak kuat, berarti Al-Quran itu tidak asli. Kan logikanya begitu. Nah, jadi ketika dibuktikan oleh pemuda tadi, ya, pesulap merah ya, yang baru-baru viral juga, berarti itu membuktikan tidak perlu membaca Al-Quran. Berarti Al-Quran itu tidak asli, tidak benar. Itu kan jawabannya kalau misalnya kita mau kritisi secara
rata atau cara benar gitu loh. Tanpa membaca Al-Quran pun tetap kuat. Jadi ini hanya trik menipu dari seorang ustadz untuk mengelabui. Masa untuk menentukan keabsahan kebenaran Quran dengan cara yang demikian nyeleneh? Ya enggak dong, dengan ilmu dong, dengan penelitian dong, dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dong, dengan kronologi-kronologi dong, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu Quran itu sendiri. Kalau di Alkitab tidak berlaku teman-teman, tidak berlaku, nggak ada hubungan fisik dengan itu. Karena dalam Alkitab bukan soal fisik, tetapi jiwa diselamatkan dari dosa. Alkitab memberitahukan dengan jelas bahwa manusia diselamatkan oleh dosa, bukan kelemahan fisik. Dari firman Tuhan itu berkuasa memang untuk menyelamatkan manusia, tetapi yang terpenting adalah bagaimana orang mengetahui kebenaran yang menyelamatkan. Ya, jadi hal ini dibantah dengan mudah oleh pesulap merah ini teman-teman, dan itu memalukan sekali. Semua jemaah muslim ditipu dalam sekejap. Kebenaran Quran diuji dengan luar biasa. Tepuk tangan, haleluya. Kok haleluya? Allahu Akbar, subhanallah ya. Jadi mohon kepada teman-teman muslim supaya lebih berhati-hati untuk menilai, memilih, mendengarkan ceramah ustadz, apalagi yang berlabel mualaf. Saya tidak ada kebencian kepada umat Islam, tetapi saya ingin kita saling menghormati. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen, dan share ke video teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.